wangi parfumnya sama persis sama yang aku cium waktu kamu baru pulang dari Pekanbaru, Mas. Aku inget bener, ini parfum yang sama, Mas. Kamu tuh kenapa sih? Aku capek baru pulang kerja, malah kamu curiga. Kamu tuh mesti percaya sama aku. Sayang. Kamu hianatin aku sama perempuan ini, iya kan? Sayang dari aku dulu. Jangan pegang aku udah tahu semuanya, Mas. Selama kamu dinas di Pekanbaru, kamu ngabisin waktu kamu sama perempuan itu. Aku tahu kamu ngasih dia tempat tinggal dekat rumah kita. Aku udah kasih kamu uang 500 juta ya. Kenapa kamu tega ngancurin keluarga aku? Kenapa? Aku sengaja ngebongkar semuanya ke keluarga kamu. Dari awal kita gak ada komitmen. Dan kamu tahu aku udah punya istri. Kenapa kamu lakuin itu? Aku nggak peduli. Aku puas udah ngancurin keluarga kamu. Ini lagi sahabat. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya ingin mengadakan syukuran. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Atas kenaikan pangkat saya sebagai seorang direktur. Pencapaian ini juga tidak lepas dari dukungan keluarga saya, terutama istri saya Widya dan juga kedua anak saya Laura dan juga Nathan. Mas, kita sekeluarga akan selalu doain kamu, akan selalu dukung kamu. Makasih ya. Selamat berani atas jabatan sekarang menjadi direktur. Makasih Jack. Selamat ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi Papa hebat banget ya. Sekarang udah jadi bos, terus punya banyak staf di kantor. Papa juga seneng banget punya anak-anak hebat seperti kalian. Oh ya, besok Papa mau ke Pekanbaru. Masih ada kerjaan di sana. Kok dadakan banget? Berapa lama, Mas? Cuma beberapa hari aja sih. Tapi setelah pekerjaan selesai, Papa pasti pulang. Pokoknya Papa kalian ini harus ingat, pergi kemanapun harus ingat pulang ke rumah. Karena cuma di rumah ada keluarga yang tulus menyayangi dan juga selalu menunggu Papa pulang ke rumah. Iya sayang, Papa janji kok. Papa tuh bersyukur banget. Dan kalian nggak akan tergantikan. Ya, Nathan, Laura. Awas kalau Papa macem-macem. Jangan lupa pesan mama ya, Pak. Iyalah, Papa janji kok. Nggak lupa pesan mama. Udah kalian jangan nangkep Papa kayak gitu. Kasihan kan Papa. Lagian Mama yakin kok, Papa pasti setia kan sama Mama. Yaudah, Papa berangkat dulu ya. Hati ya, Mas. Mah, aku berangkat kuliah ya. Sama mah, aku juga sekolah dulu ya. Hati-hati ya kalian ya. Udah sayang. Oh sayang. Ya apa gedor-gedor malam-malam kayak gini? Mana Mas Dani nggak ada di rumah? Aku takut. Tunggu! Jangan mudah percaya suamimu bukan lelaki setia. Siapa sebenarnya ngirim surat kaleng seperti ini? Dan itu suami setia yang nggak mungkin macam-macam di belakang aku. Gimana tadi belajarnya? Lancar? Alhamdulillah, lancar mah. Aku bisa ngerjain semua tugas dengan gampang. Kalau kamu gimana? Aku juga lancar kok, Ma. Tapi aku tuh lagi kasihan sama Reina deh. Kuliahnya tuh sampai keganggu gara-gara masalah orang tuanya. Emang orang tua Reina kenapa? Papanya kan sering keluar kota. Bilangnya sih karena ada tugas dari kantor. Tapi ternyata di sana malah papanya Reina punya wanita idaman lain. Ya Allah, aku jadi teringat surat kaleng itu. Semoga papa nggak kayak gitu ya, Ma. Nggak mungkin dong, papa kalian tuh baik, setia sama mama. Dan yang paling penting, papa tuh sayang banget sama kalian berdua. Jadi nggak mungkin dong papa nyakitin keluarga kita. Kalian harus percaya ya sama papa. Aku percaya kok sama papa. Syukurlah kamu udah pulang, Mas. Iya sayang, aku kangen banget sama kamu, sama anak-anak kangen juga. Mas. Ya, makasih ya. Itu bawa masuk aja. Ya ampun, banyak banget Mas, ini kamu repot-repot. Makasih ya Mas ya. Baju kamu kok wangi parfum perempuan? Oh, ini mungkin tadi penumpang samping aku, dia nyebutin parfum dan kebetulan tuh perempuan. Mungkin kena ke badan aku,
Kalau kesemprot parfumnya nggak sengaja, nggak mungkin wanginya setajam ini, Mas. Sayang, aku tuh capek baru pulang. Kenapa sih bahas masalah minyak wangi? Kayaknya aku lapar deh. Kamu masakan? Aku udah nyiapin masakan kesukaan kamu. Iya, yuk. Baru balik dari Pekanbaru ya? Iya, semalam baru balik dari Pekanbaru. Enak dong, bisa lirik cewek-cewek cantik sana sini ya. Kan jauh dari istri, jauh dari keluarga. Tapi kamu masih setia kan sama istri kamu? Maksud kamu apa ya, Jak? Aku kesana kerja loh. Biar gimana pun juga aku sayang sama istri aku setia sama istri aku. Oke. Siapa sih sebenarnya dia? Jangan percaya pada suamimu, dia pembohong. Lagi-lagi surat kaleng. Siapa sebenarnya pengirim surat-surat ini? Makasih, Mas. Jujur ya, aku sangat iri melihat keharmonisan keluarga kalian. Sayang, 3 tahun lalu istriku udah meninggal dan aku belum sempat punya anak. Ya, kamu nggak kepikiran buat nikah lagi? Kamu kan masih muda. Untuk saat ini aku lagi deketin seorang wanita. Tapi aku pikir wanita tersebut sangat sulit untuk dideketin. Ya, aku harus bersabar lebih banyak lah. Yang pasti kita berdua doain ya, supaya kamu bisa dapetin wanita idaman kamu. Siska, mau apa nih telepon aku? Siapa, Mas? Kok nggak diangkat? Oh, ini dari kantor. Jadi sekarang kita pesen makan aja. Siska, Sudah, ini akhirnya. yuk, masuk mobil. Kamu ngapain sih ke Jakarta? Kangen banget sama kamu, dan aku tuh telepon nggak pernah diangkat. Maksudnya tuh kamu di Pekanbaru aja. Gimana aku mau angkat telepon kamu? Sebelah aku tuh istri aku. Dengar ya, itu gak ada hubungan apa-apa dan aku gak ada kewajiban buat kamu. Mas, kamu gitu sih? Aku tuh beneran cinta sama kamu, jadi aku mau lanjutin hubungan kita. Enggak bisa. Aku gak mau nyiatin keluarga aku. Lagian kamu udah ngianatin mereka kok. Kalau kamu nggak mau nurutin aku akan buka mulut ke keluarga dan teman-teman kamu. Oke. Mau kamu apa? Kan sekarang aku nggak punya tempat tinggal. Kamu anterin aku yuk cari tempat tinggal. Mah, papa mana sih? Kok belum pulang-pulang? Sejak naik jabatan, Papa tuh makin gak punya waktu tahu buat kita. Udah malam gini aja Papa belum pulang. Sekarang itu Papa udah jadi salah satu orang paling penting di perusahaan. Jadi wajar kalau waktunya tersita di kantor. Kalian sebagai anak-anaknya juga harus ngerti konsekuensinya, ya? Ya, semoga aja Papa gak kayak papanya temen aku ya, yang tiba-tiba punya wanita lain. Kalau sampai papa mengkhianati mama, aku yang maju duluan, mama. Lebih baik kalian stop berpikiran buruk soal Papa. Mendingan kita nonton TV bareng yuk. Sambil nunggu Papa, siapa tahu sekarang Papa udah on the way pulang dari kantor, ya? Yuk, duduk sini. Sayang. Mas, kok jam segini baru pulang sih, Mas? Aku nungguin kamu sampai ketiduran loh. Ya sayang, aku minta maaf ya. Ya udah, aku taruh tas kantor kamu ya. Ini wangi parfumnya sama persis sama yang aku cium waktu kamu baru pulang dari Pekanbaru, Mas. Mana sih? Seharian ini aku gak ketemu perempuan kok. Mas, aku gak mungkin salah. Aku inget bener, ini parfum yang sama, Mas. Kamu tuh kenapa sih? Aku capek baru pulang kerja. Kalau kamu curiga, kamu tuh mesti percaya sama aku. Ya udah, aku minta maaf kalau aku salah tuduh. Bisa aku mau main tuh. Siska, aku gak suka ya kalau kamu ngancam-ngancam aku. Aku gak ngancem, Mas. Dan mau bongkar semuanya ke istri aku kalau aku gak nemuin kamu. Maksudnya apa? Aku akan perjuangin apa yang aku inginkan. Lagian kamu tahu kan, kalau aku tuh orangnya nekat. Dan kamu yang aku inginkan. Dengar ya, aku gak peduli sama hubungan ini. Sekarang juga aku pengen kamu pergi ke Pekanbaru. Oke? Aku gak akan ganggu kamu lagi, tapi kamu kasih aku 500 juta. Maksud kamu apa? Kamu merasa aku? Terserah sih, kamu mikirnya apa. Dan? Siapa dia? Siapa? Hah? Oh, kenalan aku. Bentar ya. Apa sih, Dan? Hah? Apa? Dengerin aku ya. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama Siska. Jadi nama perempuan itu Siska. Ya santai aja dong, Dan. Kalau nggak memang ada hubungan apa-apa, nggak usah gugup kayak gini, biasa aja.
Kamu pasti ada apa-apanya nih. Aku emang sempat ada hubungan sama Siska waktu di Pekanbaru. Parah kamu. Itu sama aja kamu menduakan istri kamu, Widya. Ya aku mohon sama kamu ya, jangan bilang ke Widya. Oke, aku nggak mau keluarga aku berantakan, please, oke? Aku akan jaga rahasia ini. Tapi aku minta sama kamu, tolong kamu akhiri hubungan kamu sama Siska sebelum sampai terlambat. Aku bakal akhiri hubungan aku sama Siska. Sekali lagi makasih ya. Ya. Oke, aku bakal kasih apa yang kamu mau. Tapi setelah itu, jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Oke, aku janji sama kamu, Mas. Yaudah, transfer sekarang dong. Udah aku transfer ke rekening kamu. Dan sekarang juga aku pengen kamu pergi dari kota ini. Oke, siap. Papa? Tumben Papa udah pulang. Oh, Papa lagi nggak enak badan, makanya pulang duluan. Aku udah disuruh bayar uang SPP, Pak. Tolong transferin dong. Oh, kamu belum bayar uang SPP. Ntar ya, Papa transfer dulu. Makasih ya, Pak. Ya. Bentar ya, Papa sakit perut nih, mau ke toilet. Papa pasti lupa nutup aplikasi M-bankingnya. Astaga, ini Papa kirim ke siapa? Sayang, ada apa? Papa kirim uang 500 juta, mah, ke rekening orang yang namanya Siska. Kalian lihat apaan? Siapa perempuan yang kamu transfer 500 juta ini, Mas? Emang ini kisah aku kok. Jangan bohong kamu, Mas. Aku nggak bohong. Udahlah, jangan dibahas. Aku masih baca urusan di kantor. Siapa sebenarnya wanita itu? Apa Mas Dani selama ini bohongin aku? Apa jangan-jangan dia punya wanita idaman lain? Dia lagi. Siapa kamu sebenarnya? Ngapain kamu ngawasin rumah saya terus-terusan? Siapa kamu sebenarnya? Ngapain kamu neror saya? Saya Siska, pacar gelap suami kamu. Jangan fitnah kamu ya. Suami saya itu orang yang setia. Kalau suami kamu setia, nggak mungkin dong dia kegoda sama saya. Lagian baru kemarin kok kita ngabisin waktu bareng-bareng berdua di Pekanbaru. Udah gitu suami kamu tuh romantis banget sama saya. Ini jangan asal fitnah ya. Kalau semua yang kamu omongin itu benar, harusnya kamu punya bukti. Nih buktinya. Lihat sendiri. Nggak mungkin ini. Suami kamu itu bukan laki-laki yang setia. Ternyata di sini Mas Dani menyembunyikan perempuan itu. Pantas aja dia bisa leluasa neror aku tiap malam. Saya. Kamu hianatin aku sama perempuan ini, iya kan? Sayang dari aku dulu. Jangan pegang aku udah tahu semuanya, Mas. Ada apa, Kak? Kok Mama nangis sambil marah-marah gitu? Kakak juga nggak tahu. Mama kayaknya marah banget deh. Lama kamu dinas di Pekanbaru, kamu ngabisin waktu kamu sama perempuan itu. Iya kan? Ini nggak seperti yang kamu pikirin. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Aku udah tahu semuanya, Mas. Aku bahkan tahu kamu ngasih dia tempat tinggal dekat rumah kita. Supaya kamu gampang ketemu dia setiap saat, ya. Enggak gitu, sayang. Enggak gitu. Enggak seperti yang kamu pikirin. Juga! Ya, maafin aku ya. Aku hilaf. Aku janji aku nggak ngapain itu lagi. Please, maafin aku ya. Kesetiaan aku bertahun-tahun kamu balas kayak gitu. Enggak, kamu yang ngatin aku kayak gini, Mas. Kamu mana? Kamu udah gak tahan lagi. Mama gak bisa tinggal di rumah ini. Papa kalian hianatin Mama. Wanita itu siapa, Pak? Apakah wanita yang namanya Siska itu yang Papa transfer sampai 500 juta? Papa hilaf. Maafin Papa ya. Papa. Papa nggak serius kok. Papa cuma main-main aja, Papa. Kecewa sama Papa. Aku juga ikut Mama. Aku kecewa sama Papa. Aku benci Papa. Widya. Aku gak bisa terima pengkhianatan kamu, Mas. Nathan, Laura, kalian jangan pergi ya. Please, jangan tinggalin Papa. Secepatnya aku akan urus surat perpisahan kita. Nathan, Laura, maafin Papa. Aku gak nyangka Papa ngianatin Mama. Kecewa sama Papa. Aku gak mau ketemu Papa lagi. Ternyata Papa sama aja kayak papanya temen aku. Papa udah tega khianatin Mama. Widya, kalian mau kemana? Aku mau ngajak anak-anak keluar dari rumah. Mas Dani hianatin aku, Jaka. Jadi, Widya udah tahu semuanya. Terus rencana mau kemana? Sebenarnya aku juga belum tahu mau ajak anak-anak kemana. Gini aja, aku punya teman baik. Kebetulan rumahnya lagi mau disewain. Kalian bisa tinggal di sana. Nanti biar aku yang bayar.
Udah nggak apa-apa, sini aku bantuin. Ini tempat baru kalian. Makasih banyak ya Jaka. Berkat kamu, kita jadi punya kontrakan kayak gini. Ya, sama-sama. Kalian sekarang istirahat. Kalau ada apa-apa, jangan sukar-sukan untuk hubungin aku. Mas Ded. Aku udah kasih kamu uang. Kenapa kamu masih di kota ini? Mas, kamu kan baru datang. Kenapa marah-marah sih? Duduk ya. Gak usah basa-basi. Kenapa kamu laporin hubungan kita ke istri aku? Siska, aku udah kasih kamu uang 500 juta ya. Kenapa kamu tega ngancurin keluarga aku? Kenapa? Aku sengaja ngebongkar semuanya ke keluarga kamu. Emang aku sakit hati. Kamu cuma mainin aku doang. Dengar ya, dari awal kita gak ada komitmen. Aku puas udah ngancurin keluarga kamu. Dan sebentar lagi, aku juga ngancurin karir kamu. Nah, pergi. Udah gak butuh kamu lagi. Itu dia, istri kita yang baik hati dan yang setia itu. Setia dari mana? Setia kok punya wanita lain sih? Masa sih? Iya, udah rame di grup. Bahasa laki-laki ya? Kalian ngomongin saya? Enggak, Pak. Ya Pak, Pak sebentar. Saya mau kamu. Kenapa sih semua karyawan pada ngomongin aku? Emang kamu nggak tahu apa yang terjadi di sini? Hah? Emangnya ada apaan? Astaga, ini foto-foto dari mana? Foto grup karyawan dan seluruh staf di sini juga pada tahu kelakuan kamu. Dan mereka bilang kamu nggak setia, kamu mendua. Mereka ngecek kamu dan Ini sekarang semua foto udah tersebar. Siapa yang nyebarin? mana aku tahu dan siapa yang nyebarin. Pantesan aja semua karyawan pada ngomongin aku. Kalau sampai bos tahu, bisa dipecat aku. Bos lagi. Saya disuruh keuangan nih. Duduk. Kamu sudah mencoreng nama baik perusahaan ini karena kasus kamu dengan wanita itu. Pak, saya minta maaf Pak. Saya juga nggak tahu kalau foto itu bakal tersebar. Saya tidak bisa mentolerir perbuatan kamu. Dengan terpaksa, hari ini saya pecat kamu. Jangan pecat saya Pak, saya nggak bakal ngulangin lagi Pak. Pak, saya mohon sama Bapak Pak. Maaf Dani, ini adalah merupakan keputusan saya sebagai pemilik perusahaan. Untuk itu, bereskan semua barang-barang kamu. Saya Siska, pacar gelap suami kamu. Jangan fitnah kamu ya. Suami saya itu orang yang setia. Jangan macam-macam kamu. Nih, buktinya. Lihat sendiri. Enggak kamu, Mas. Mama tega lihat mama kayak gini. Nathan, jangan, nggak usah. Iya Nathan, lagian juga percuma kalau kamu cuma ngelabrak wanitanya aja. Kalau papa juga nggak mau ngeladenin wanita itu, hubungan itu nggak akan pernah terjadi. Ini semua gara-gara papa. Keluarga kita hancur gara-gara papa. Nathan, sayang sabar ya. Kalian berdua harus sabar. Kita kan masih bersama-sama bertiga. Kita pasti bisa ngelewatin ini semua ya. Ya, siapa? Jaka. Media, kedatangan aku sini aku cuma mau kasih tahu kalau suami kamu udah dipecat. Ini dipecat? Karena apa? Foto-foto Dani sama Siska udah kesebar luas di WA Group. Ya ampun Mas Dani, kenapa hidup kamu jadi hancur gini sih? Papa udah keterlaluan. Itu semua gara-gara papa sendiri. Pertama, papa kehilangan keluarganya. Sekarang papa kehilangan pekerjaannya. Udah nggak ada lagi keceriaan di rumah ini. Semua pergi ninggalin aku. Kesetiaan aku bertahun-tahun kamu balas kayak gini. Aku kecewa sama papa. Aku benci papa. Aku gak bisa terima pengkhianatan kamu. Secepatnya aku akan urus surat perpisahan kita. Aku harus telepon. Dia kamu tuh kenapa sih ngangkat telepon aku, Bang? Aku tahu aku salah. Aku udah ngianatin kamu, tapi please angkat telepon aku. Aku mau kita balik. Aku nyesel, Bang. Aku udah ngancurin keluarga ini. Aku udah bikin semuanya berantakan. Saudara-saudara sekalian, perlu saya beritahukan bahwa sekarang kita belum memiliki direktur untuk menggantikan posisi Pak Dani yang sudah berhenti di perusahaan ini. Tapi sekarang saya sudah menentukan siapa orang yang tepat untuk menggantikan posisi tersebut. Jaka, saya akan promosikan untuk menjadi direktur sebagai pengganti Dani. Ya, kamu bersedia? Saya Pak, saya bersedia Pak. Saya janji sama Bapak, saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
ulah Siska. Dia harus tanggung jawab. Kita berhasil menjatuhkan Dani. Kamu menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan aku makasih sama kamu. Sama-sama Mas. Tuh tugas yang sangat mudah buat aku. Kamu rasakan Dani. Aku udah kasih kamu uang 500 juta ya. Aku sengaja ngebongkar semuanya ke keluarga kamu. Kenapa kamu tega ngancurin keluarga aku? Kenapa? Aku sakit hati. Kamu cuma mainin aku doang. Aku puas udah ngancurin keluarga kamu. Dan sebentar lagi aku juga ngancurin karir kamu. Astaga, jadi mereka sekongkol untuk menjatuhkan karir dan rumah tangga aku. Oh, jadi ini semua ulah kalian? Kalian udah sekongkol ya? Buat ngancurin hidup aku ya? Mas Denny dengar semuanya. Aku dengar semuanya. Aku yang benci sama kamu. Aku gak suka sama kamu. Karena kamu lebih unggul dari apapun dibandingkan sama aku. Kamu lebih duluan. Dan sekarang, aku benar-benar puas udah begitukan kamu, Dani. Dengar, aku bakal bilang semuanya sama Widya. Biar Widya tahu kebusukan kalian berdua. Dani, gak mau ya kalau kamu ngabur ke Widya. Berhenti, bentar, berhenti. Jangan sampai kamu jelek-jelekan aku depan Widya. Aku suka sama dia. Aku sayang sama dia. Apa yang kamu lakuin buat ngerebut Widya dari aku ya? Kok malah jadi berantem sih? Dani, kamu mukul aku ya? Mas Dani! Mas Dani! Dani, Aduh, kita ketahuan kita ke polisi. Mas Dani bangun Mas! ayo, kamu bantuin aku. Bantuin aku. Oh, mobil lagi. Kenapa nih mau dari rumah sakit? Kamu tahu gak? Aku takut setelah dari siuman, Dani bakal ngelaporin aku ke Widya, bakal ke polisi. Bagaimana nih Siska? Ya aku juga gak tahu Mas, aku juga takut. Tahu gitu ngapain kita tolongin dia tadi? Hah? Jangan gitu dong Mas, itu kan kejadian di depan kontrakan aku. Nanti kalau ada orang lewat, terus kita dihakimin warga. Dokter, bagaimana keadaan pasien dokter? Kondisinya sangat kritis. Saat ini Pak Dani dalam keadaan koma. Kenapa dia nggak mati aja sekalian? Tapi Bapak tenang saja. Kami akan melakukan yang terbaik untuk semua pasien kami. Tolong dibantu doanya ya Pak. Ya dokter, makasih dokter. Siska, aku punya ide. Aku nanti mau temen Widya. Aku kasih tahu soal ini semuanya. Aku pengen lihat reaksinya seperti apa. Biar Widya pikir aku baik sama Dani. Dan aku yakin setelah Dani nanti siuman, Dani bakal ceritain semuanya, bakal bongkar semuanya. Dengan begitu, aku bakal bilang kalau Dani udah memfitnah aku. Karena Dani mencoba untuk bela diri atas pengkhianatannya ke keluarganya juga. Gimana? Ya udah, aku balik dulu ke kontrakan biar dia sama anak-anak yang balik aku di sini ya. Ya udah, kamu buruan. Ya Mas. Ya Kak, Ya, ayo masuk. Ada apa malam-malam gini? aku punya kabar buruk buat kamu. Kabar buruk apa? Jangan takut-takutin aku deh. Enggak, aku nggak nakut-nakutin. Tadi Dani ke rumahku, kepalanya kena pok. Dan sekarang Dani lagi di rumah sakit. Mas Dani, ya ampun. Papa, kita harus jenguk Papa, Ma. Iya, kita jenguk Papa. Jaka kan bisa antar kita kan untuk jenguk. Ayo sekarang, aku anterin. Ayo. Ya Allah, Mas Dani. Kasihan Papa. Ya walaupun aku kecewa sama Papa, tapi aku tetap gak tega lihat Papa kayak gini. Aku juga gak tega. Kasihan Papa. Kalian semua yang sabar ya. Kamu juga nggak tega melihat papa kamu seperti ini. Karena papa kamu adalah orang terbaik dalam hidupku. Sabar dong. Sesungguhnya hamba sangat marah dan kecewa dengan Mas Dani yang sudah mengkhianati hamba. Melihat kondisinya yang gak berdaya, hamba mohon berikanlah kesembuhan untuk Mas Dani. Hamba mohon ya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Tunggu! Itu pasti Siska. Dia akan dendam sama Mas Dani. Aku harus buktiin kalau itu emang dia. Siska? Kenapa pintunya kebuka? Kalau pintunya nggak ketutup rapat, mungkin karena dia panik dan buru-buru masuk ke rumah. Siska?
Siska, di mana kamu? Siska, keluar, saya mau bicara. Astagfirullahaladzim. Siska, bangun. Siska, bangun. Ya ampun, Siska. Siska, Siska. Aku harus gimana nih? Tolong, tolong, tolong. Jangan-jangan dia punya musuh lain. Sebenarnya siapa yang udah nyelakain Siska? Dan kenapa bajunya beda dengan baju yang dia pakai waktu dia mau nyakitin Mas Dani? Kamu? Ngapain kamu di sini? Tadi saya yang bawa kamu, Siska, dibantu sama warga lain. Kenapa kamu bantuin saya? Saya kan udah jahat sama kamu. Awalnya saya nyari kamu untuk buktiin kalau emang kamu pelakunya. Orang yang diam-diam masuk ke ruangannya Mas Dani tadi siang dan menyakitin dia. Itu bukan saya. Siska, nggak usah bohong. Jelas-jelas pelakunya pakai baju hitam-hitam sama persis sama yang waktu itu kamu pakai waktu neror saya. Saya berani sumpah. Itu pasti Mas Jaka. Jaka? Dia juga celakain saya. Aku itu udah jalanin semua perintah kamu. Dan aku juga udah serahin uang 500 juta yang kamu bilang itu buat modal kita nikah. Di mana? Sampai sekarang kamu belum ngelamar aku juga. Siska, aku memang makasih sama kamu membantu aku, tapi aku gak bisa nikah sama kamu. Jadi kamu mau ingkar janji, Mas? Aku cinta sama Widya. Aku gak cinta sama kamu. Jadi hubungan kamu ke Mas Dani itu benar? Enggak. Pasti kamu bohong kan sama aku, Mas? Kamu nggak bener-bener mau ngerebut dia dari Mas Dani kan? Aku gak bohong. Apa yang gue bilang semua fakta. Aku gak cinta sama kamu, aku cinta sama Widya. Tega ya, Mas? Kan aku yang udah berkorban. Kenapa kamu malah cinta sama istri orang? Kamu mau hancurin Mas Dani itu karena kamu mau ngerebut istrinya, iya? Udah Siska ya, aku masih debat sama kamu. Intinya aku gak cinta sama kamu. Aku cuma cinta sama Widya. Selamat tinggal. Mas, jangan pergi. Lepasin! Lepasin! Astagfirullahaladzim. Ternyata Jaka dalang dibalik kehancuran rumah tangga saya sama Mas Dani. Iya, Mbak. Dia benar-benar licik. Saya juga nyesel udah kenal dan jatuh cinta sama Jaka. Mas Dani itu suami yang setia. Dia cuma hilaf aja karena saya terus menggodain dia. Permisi Mbak, saya mau pesen satu kamar buat saya. Kebetulan saya udah pesen dari aplikasi kantor saya. Bentar ya, Pak. Ntar kita udah di hotel. Aku udah siap buat jalannya rencana kita. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Maaf ya, nggak sengaja. Gak apa-apa, Mas. Saya juga salah. Makasih ya. Ya udah, saya permisi dulu ya. Sombong banget sih dia. Tapi aku harus bisa godain dia. Mas, kita ketemu lagi. Iya ya, kebetulan banget. Mas sendirian aja, nggak ada yang nemenin. Istri saya nggak ikut. Saya ada kerjaan di kota ini. Kenalin, saya Siska. Dan ini. Sama dong, aku juga sendirian. Boleh temenin ya? Oh, sebentar ya, saya ke toilet. Oke. Dengan obat ini, Mas Dani pasti akan ngantuk berat. Dan akhirnya tidur lelap. Jadi kamu dan Jaka bersekongkol. Saya nggak terima ya. Pokoknya kalian harus tanggung jawab. Kamu siap-siap aja ya. Pasti akan ada polisi jemput kamu. Widya, kamu ngapain ngajak aku ketemu di sini? Kamu nggak usah pura-pura baik lagi sama aku. Aku udah tahu semuanya. Semua yang terjadi sama Mas Dani itu ulah kamu sama Siska, iya kan? Oke, aku jujur sama kamu. Semua itu aku yang lakuin. Karena aku cinta sama kamu. Jaka, aku tuh istri orang. Kamu nggak akan pernah bisa milikin aku. Aku tuh istri dari sahabat kamu sendiri. Aku nggak peduli. Aku harus bisa ngerebut kamu dari Jan. Aku nggak sudi. Dan kamu tahu, sekarang juga aku akan laporin kamu ke polisi. Ya, jangan pergi Widya, sebentar. Ya, Ada apa? Om datang ke sini, Om mau ngabarin kalau papa kalian lagi dalam keadaan kritis di rumah sakit. Jadi kita harus langsung ke rumah sakit, Om. Kondisi papa kritis. Ya Allah. Ya, karena dokter bilang untuk kemungkinan hidup sangat sedikit sekali. Makanya Om sengaja cepet kali ke sini. Ayo ke rumah sakit, Om. Pak Dani? Alhamdulillah dok, Syukurlah Pak Dani sudah siuman. saya masih hidup. Dok, apa keluarga saya ada yang mau menemani saya dok? Alhamdulillah, ya Allah, Mas. Kamu udah siuman, Mas. Widya, kamu khawatir sama aku. Aku udah tahu semuanya, Mas. Ternyata Jaka dalang dibalik semua yang terjadi di keluarga kita. Aku juga benar-benar gak nyangka. Ternyata Jaka bisa sejahat itu sama keluarga kita. Dokter, gimana kondisi suami saya, Dok? Alhamdulillah, Pak Dani sudah melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Om, kok kita berhenti di sini sih, Om? Kan kita mau ke rumah sakit. Ya, sebentar ya. Om ada perlu di sini. Om Jaka, kok kuncinya dibawa? Om Jaka mau kemana? Om Jaka!
Ini kayaknya mobilnya udah disetting nih sama Om Jaka. Kayak semacam baby lock gitu. Jadi cuma bisa dibuka dari luar. Om Jaka kayaknya punya niat buruk ya sama kita. Coba telepon Mama. Gila ya mas, kamu udah ngelewatin masa kritis. Nanti setelah kita pulang dari rumah sakit, kita laporin Jaka ke polisi ya. Iya. Laura nelfon. Mama aku sama Nathan ada di dalam mobil Om Jaka. Kita dikunciin di dalam, Mah. Maksudnya kalian disekap Om Jaka? Berarti Om Jaka mau ngelakuin hal jahat sama kalian? Ini mah. Ya Allah, kejahatan apa lagi yang dilakukan Jaka sama anak saya? Laura sayang, tenang dulu ya. Mama coba telepon Om Jaka sekarang. Iya mah. Halo Widya sayang. Aku tahu, kamu pasti bakal nelpon aku kok. Apa yang udah kamu lakukan sama anak-anak aku? Mereka aman kok, masih ada di dalam mobilku. Hanya dengan satu kali dorong, mobilku bersama anak-anak kamu akan masuk jurang yang cukup dalam. Jangan nekat kamu ya Jaka. Kamu tuh sebenarnya mau apa? Mauku gampang, simpel. Kamu ikut kemanapun aku pergi. Tapi kamu harus ingat, jangan pernah kamu melaporkan ini ke polisi. Terserah kamu mau ngomong apa, nggak peduli. Aku Sherlock kamu sekarang ya. Ingat, sekali lagi aku ingetin sama kamu. Jangan pernah melapor polisi. Waktu kamu nggak banyak. Atau anak-anak kamu akan masuk jurang bersama mobilku. Kau mau? Keterlaluan kamu ya. Saya bantuin. Mas, Jaka bilang dia mau nemuin aku tapi berdua aja. Kalau nggak dia mau nyelakain anak-anak. Jaka benar-benar licik. Aku gak akan biarin dia. Kamu tenang aja ya. Aku bakal ikut temuin dia. Tapi kondisi kamu kan masih lemah. Aku gak apa-apa. Nyawa anak-anak tuh lebih penting. Tapi kita tanya dokter dulu ya. Pelan-pelan mas. Kamu Widya akan bertepuk lutut di hadapanku. Akan nurut semua apa mauku. Kamu. Aku cuma bales apa yang kamu lakuin sama aku. Betul-betul. Siska, apa yang udah kamu lakukan? Jangan banyak tanya, bebasin anak baru dulu sekarang. Mobilnya dikunci kan? Mas, mobilnya dikunci. Sayang gak apa-apa. Mas Dani, Mbak Widya, saya minta maaf ya. Saya akan tanggung jawab atas segala perbuatan saya sama kalian. Kalian berdua harus ikut kami ke kantor untuk memberi keterangan dan mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang dilaporkan sama Ibu Widya. Pak, saya gak bersalah, Pak. Nanti Anda bisa jelaskan semua di kantor. Oh dia. Laura, Nathan, papa kamu itu difitnah. Sebenarnya papa kamu itu nggak salah sama sekali. Selama ini yang jebak papa itu Om Jaka. Om Jaka ngelakuin semua ini karena dia pengen ngerebut mama. Iya Kak. Ternyata Om Jaka jahat banget. Ternyata papa yang baik ya. Maafin aku, Pak. Udah salah paham tentang ini. Kalian tuh gak usah minta maaf sama papa. Papa bersyukur banget. Yang penting kita bisa kumpul-kumpul aja. Kalau sebenarnya kamu nggak ngebongkar semua, kita tidak memiliki jarak. Siapa suruh kamu ngecewain aku? Coba aja kamu nggak ngecewain aku. Aku nggak akan ngomong apa-apa sama polisi. Ini yang ngancurin itu kamu, Mas Jaka. Kamu kok nyalain aku sih? Kamu yang salah bukan aku. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mempersatukan keluarga hamba kembali, ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga hamba dari segala mara bahaya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kenapa kamu jadi musuh dalam selimut di hidup aku? Kenapa? Saya udah anggap kamu sebagai sahabat saya. Sahabat kamu bilang. Kamu dengar baik-baik ya. Sampai kapanpun, aku tidak pernah menganggap kamu sebagai teman, apalagi sahabat. Aku benci banget sama kamu. Mulai sekarang, saya bakal turuti kemauan kamu. Kita bukan sahabat lagi. Saya sudah tahu semuanya. Ternyata kamu ini hanya sebagai korban fitnah dari Jaka. Iya Pak, saya juga benar-benar nggak menyangka Pak. Ya, saya minta maaf. Dimana saya sendiri juga termakan oleh fitnah itu sendiri. Tapi untuk sekarang, saya minta kamu itu menjabat kembali sebagai direktur di perusahaan ini. Bapak serius Pak? Saya serius, karena saya tahu persis bahwa satu-satunya orang yang pantas menjabat sebagai direktur di perusahaan ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak. Saya senang banget mendengarnya Pak. Selamat bergabung kembali di perusahaan ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, udah pulang? Gimana kelanjutannya setelah kamu dipanggil bos di kantor lama kamu?
Alhamdulillah sekarang Papa diterima lagi di kantor. Alhamdulillah, ya ampun Mas, aku seneng banget dengernya. Papa sayang banget sama kalian. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.